Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel aku dan balik lagi di konten Keju, kepoin jurusan. Nah, di video kali ini kita bakalan ngepoin jurusan penyuluhan dan komunikasi pertanian. Nah, sekarang kita udah bareng sama teman SMA aku lagi. Kenalin, nama aku Dian Febrianti, biasa dipanggil Dian, jurusan penyuluhan dan komunikasi pertanian UNS angkatan 2017. Buat yang belum tahu nih, jurusan komunikasi apa? Angel banget sih. Buat teman-teman yang belum tahu nih, jurusanmu masuknya Fakultas Pertanian. Oke. Langsung ke pertanyaan pertama yang biasa aku tanyain, yaitu kenapa milih jurusan itu? Jadi tuh awalnya kan dulu bimbang banget tuh pas mau milih. Ya. Rasanya pasti bingung ya. Iya. Ada apa ya? Aku isi. Jadi tuh awalnya pas mau pendaftaran SNMPTN tuh bingung banget kan mau milih jurusan apa. Akhirnya aku kayak bolak-balik terus masuk ke BK buat konsul sama guru BK. Terus awal-awal disaranin orang tua tuh masuk ke kedokteran hewan gitu kan. Tapi kayak wah kayaknya aku nggak bisa nih, otakku nggak sampai gitu kan. Terus minta saran ke guru BK kan, gimana kalau masuk ke kedokteran hewan tuh kira-kira nilai aku sampai apa enggak gitu kan, pakai SNM. Terus guru BK tuh nyaranin ya udah coba aja, tapi kayak tetap nggak percaya diri. Akhirnya konsul terus disaranin sama guru BK, kan kamu perempuan gitu, jadi penyuluh aja, ntar kerjanya kayak enak gitu kan. Ya udah akhirnya waktu milih SNM itu pilihlah jurusan penyuluhan dan komunikasi pertanian. Terus cari-cari kan Undip mana yang ada jurusan penyuluhan dan komunikasi pertanian itu. Aku cari tuh ada di Unpad, UGM, UNS sama Unsud. Kan setelah udah nyari-nyari itu lihat di UGM, ternyata kuota buat SNM cuma 9. Terus kayak Sedikit banget ya? langsung kayak pesimis gitu kan. Aku emang pesimis. Kok nguyut cewek sih? Lah udah nemu motivasinya dong, pesimis terus. Akhirnya milih jurusan di UNS itu, dan kuotanya lumayan banyak. Pas itu ada 30 atau 70 gitu, aku lupa. Akhirnya ya udah mutusin buat milih di situ aja. Jadi pilihan pertamanya di SNM itu. Terus pilihan ketiganya apa? Ketiganya tuh Agrotek UNS juga. Terus yang ketiga itu aku lupa, tapi Undip, aku lupa jurusannya. Berarti ini keterimanya lewat SNM ya? Mantap. Selain di saranin sama guru BK, berarti kan kamu juga tetap nyari-nyari tentang jurusan itu kan? Nyari-nyari sendiri informasi-informasinya. Ekspektasimu tentang jurusan itu sebelum masuk dan sampai sekarang udah semester 7, gimana? Ada yang beda nggak? Kayak misal, mungkin aku kira mata kuliah ini tuh nggak akan aku pelajarin di sini, tapi ternyata aku dapat malah banyak, atau gimana? Yang nggak aku expect banget ya. Itu ternyata di jurusan penyuluhan dan komunikasi pertanian itu kita dapat pertaniannya tuh cuma kayak secuil banget gitu loh. Kita lebih ke komunikasi sama media buat penyuluhan. Jadi tuh kita kayak lebih diajarin gimana kita komunikasi ke masyarakat, kita pelajarin gimana orientasi sifat-sifat di masyarakat daripada ke pertaniannya. Kalau pertaniannya cuma kita dapat secuil, itu pun cuma di semester awal gitu loh. Jadi kalau disuruh kayak nanam kita kayak nol banget. Kayak jurusanku, kayak orang-orang kalau ketemu tuh tanyanya misal, ini kok kayak gini, kenapa nggak tumbuh, misal ini harus dikasih pupuk apa gitu kan, kita nggak tahu ya. Bener banget. Karena orang-orang kan taunya kita fakultas pertanian harusnya bisa nanam gitu kan. Tapi ternyata pertanian cuma kayak jadi objeknya aja kayak. Gitu. Kalau dari segi mata kuliah, kalau misalnya kan kayak kemarin aku tanya Ningrum yang farmasi Undip, dia kan nggak expect banget bakal melajarin kayak apa undang-undang gitu. Ada nggak yang mata kuliah yang kayak gitu? Ada sih, kayak aku tuh belajar namanya ada mata kuliah teknologi informasi multimedia. Jadi itu belajarnya kayak tentang desain gitu kan, kayak iya kayak nggak ada hubungannya banget kan sama di pertanian. Nggak kegambar ya dari namanya gitu. Dari namanya ternyata buat penyuluh itu kayak penting banget kan, karena penyuluh kan juga harus belajar media buat nanti dia menyuluh ke petani-petani itu. Terus kan katanya tadi buat yang pertaniannya sendiri malah dipelajarinya tuh di semester awal doang. Nah itu sampai sejauh mana kamu belajar pertaniannya?
Nah, ya itu tuh jadi uniknya jurusan penyuluhan dan komunikasi pertanian ini, kita tuh harus kayak bisa ya nggak menguasai sih, kayak memahami, walaupun itu cuma dasar-dasarnya, kayak semua dari di jurusan pertanian itu, kayak kita belajar ilmu tanah, kita belajar agribisnis juga, kita belajar agroteknologi juga, kayak kita pas itu ada praktikum kayak ngukur kelembaban tanah gitu-gitu yang mau kita tanamin gitu, terus jenis-jenis tanah gitu, kita juga belajar kayak gitu. Terus agribisnis kita juga dapat kan, kewirausahaan kita gimana cara menjual produk yang kita tanam sendiri. Itu aku nanam kangkung, terus kalau agroteknya itu udah jelas kan, yang nanam-nanam gitu, ngukur-ngukur tinggi tanaman gitu-gitu. Iya, jadi belajar cuman nggak dalam-dalam banget gitu ya, kayak dasarnya. Yang penting kita tuh tahu biar kita nyampein ke petani juga ada dasarnya gitu kan. Nggak cuma omong kosong. Omong kosong doang. Berarti banyak banget praktikumnya dong. Lumayan. Apa? Misal apa? Kalau yang semester 6 kemarin itu ada, kalau semester 6 itu udah kayak menjurus ke penyuluhan gitu ya. Ada perencanaan evaluasi penyuluhan pertanian, karena kemarin di masa pandemi kan, jadi kita praktikum dari rumah masing-masing. Jadi kita kayak nyari informasi di BPP itu Badan Penyuluh Pertanian di wilayah masing-masing, pokoknya yang terdekat sama rumah masing-masing gitu kan. Kita disuruh nyari apa ya itu namanya, kayak perencanaan program penyuluhan gitu. Terus kita di desa yang kita tinggali, terus kita nyari masalahnya sendiri, kita cari solusinya gitu. Jadi pekerjaan penyuluh itu nggak jauh-jauh dari itu, kayak nyiptain merencanakan program, terus monitoring, evaluasi gitu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Jadi gitu. Terus ada praktikum lagi tuh sosiologi. Enggak, aku kelalen. Ada praktikum lagi tuh, aku lupa nama mata kuliahnya, ya ampun, baru kemarin padahal. Pokoknya itu tentang sosiologi masyarakat gitu intinya. Terus aku tuh ambil kampung wisata Inggris Kebumen di Adiluhur. Terus ada praktikum lagi tuh tentang media itu tadi. Kita kayak belajar desain, gimana promosiin produk kita lewat desain, gimana cara kita menyuluh lewat media-media, atau itu entah itu video atau media cetak gitu. Terus kalau semester sebelumnya lagi kita ada praktikum komunikasi bisnis. Ini enak banget praktikumnya, kita jalan-jalan gitu. Kita tuh banyak praktikum jalan-jalannya. Semester 1 itu udah kayak praktikum KKN kecil-kecilan gitu. Jadi kita 3 hari nginep di tempat warga. Oh, kalian bareng sefakultas? Ya itu praktikum dari prodi aku apa ya? Aku lupa. Pokoknya namanya praktikum sosiologi pedesaan. Itu kita nginep di desa selama 3 hari, kita nyari-nyari responden gitu buat ditanya-tanya. Terus ada lagi praktikum waktu itu ke Bandung buat kita belajar kayak pemasaran produk-produk pertanian. Itu praktikumnya prodi agribisnis. Jadi kayak gitu, kalau di penyuluhan dan komunikasi pertanian itu kayak kita ngikutin kayak praktikumnya punya prodi-prodi lain gitu. Seru ya. Berarti buat praktikum ini lebih banyak praktikum ke lapangan nih daripada di lab kayak gitu. Kalau di lab itu jarang banget. Paling kalau kita ke lab itu kalau kita ambil mata kuliah dari prodinya agrotek, kalau nggak ilmu tanah. Soalnya kan mereka yang paling sering masuk ke lab kan. Kalau dari penyuluhan tuh bahkan kita pun nggak punya lab. Kita cuma punya lab media itu yang buat kita belajar desain gitu doang. Kalau kita labnya ada di lapang. Kalau misalnya ada nih teman-teman yang pengen masuk tapi nggak ngerti sama sekali tentang media gitu, bisa nggak? Maksudnya masih memungkinkan nggak buat ngikutin gitu? Memungkinkan masih. Aku tuh nggak pernah kan kayak gaptek gitu kan, susah banget. Tapi kita tuh bener-bener kayak dibimbing dari awal sama asprak kita, sama dosen kita. Sama ya. Semuanya sama, semua dari awal tuh nggak ada yang mahir gitulah. Kalau ke lapangannya berarti kalian lebih banyak buat mewawancarai petani gitu? Enggak? Sejauh ini iya. Selama ini kebanyakan iya kita kayak cari-cari petani, gimana sih motivasi kayak petani
menjalankan usaha taninya selama ini, kayak gimana persepsi petani terhadap program-program yang dijalankan pemerintah gitu. Jadi tuh kita kayak lebih mempelajari kayak dari aspek motivasi petaninya gitu loh, daripada di bidang kayak tanamnya. Pernah nggak kalian tuh belajar langsung menyuluh ke petani gitu? Kalau ke petaninya itu secara langsung belum pernah ya. Cuma kalau kita tuh belajar kayak ke teman-teman gitu, Kayak presentasi. ya enggak juga sih, kita bawa kayak demplot sendiri, kita cari masalah sendiri. Demplot itu kayak apa ya, percontohan kita dalam program yang kita punya. Misal kita mau bikin menyuluh program tanam jajar legowo nih. Apa pula itu? Tanam jajar legowo tuh yang pokoknya tanam satu baris, terus ada celah, terus tanam satu baris, dua baris lagi celah gitu. Itu namanya jajar legowo. Nah, kayak gitu kita bawa kayak contoh dari misal atau dari styrofoam atau dari alat-alat lain gitu. Kita belajar menyuluh ke teman-teman kita semua gitu. Terus kalau tapi itu dari ke tahun ke tahun itu selalu beda praktikumnya. Ada yang langsung kayak menyuluh. Kalau tahun sebelumnya itu ada yang langsung kayak menyuluh ke petani juga. Tapi kalau tahunku ada juga yang kita cuma mengamati penyuluh, melakukan penyuluhan ke masyarakat itu. Mengamati penyuluh, mengamati penyuluh yang melakukan penyuluhan ke masyarakat. Jadi kita tuh kayak mencari masalahnya, gimana persepsi masyarakat ke penyuluhnya itu, terus gimana pandangan penyuluh kepada masyarakat terhadap program-program kayak gitu-gitu. Tapi itu dari ke tahun ke tahun beda sih, tergantung waktu sama kurikulum aja. Kalau laporannya sendiri gimana? Banyak tulis tangan? Tulis tangan jarang, Banyak ketik. Kalau tulis tangan itu cuma beberapa aja, kayak misal praktikum yang di lab itu harus tulis tangan. Tapi kalau yang ke lapang, kita kayaknya hampir nggak pernah tulis tangan. Kalau udah banyak praktikum biasanya tugas nih biasanya dikit. Kalau di jurusanmu dikit nggak? Dikit nggak? Kalau di jurusanmu gimana? Kalau tugas dari dosen, alhamdulillah masih bisa masih bisa dikejar gitu. Kalau praktikum, masya Allah sih, suka keteteran. kadang sampai kayak rela-relain bolos matkul. Ya ampun, ini jangan dicontoh. Tapi itu terjadi ini di tiap kampus pasti ada. Kayak buat ngerjain laporan yang deadline gitu, pasti terjadi juga kan. banyak kasusnya banyak. Soalnya emang kayak laporan praktikum tuh biasanya ya utama gitu. Banyak banget kan. Belum lagi kalau misalnya malah julid. Belum lagi kalau misalnya nanti kayak asisten praktikumnya tuh yang tipe-tipe apa ya, saklek gitu loh. Iya, nggak mau kasih toleransi. Nggak mau ngasih toleransi, itu pasti ada lah ceritanya gitu. Biasanya tugas dalam bentuk apa? Kalau dari dosen, Isai. Iya, esai. Kalau nggak paling tugas kelompok, presentasi gitu. Itu sih paling, atau enggak jurnal gitu, TV jurnal. Masih wajar. Terus ada magang atau apa namanya? Iya, magang. Ada. Jadi tuh fakultasku ada 2 periode magang dalam 1 tahun. Ada bulan ayam. Tiba-tiba berbunyi. Jadi kalau di fakultasku tuh ada 2 periode magang setiap tahunnya, itu bulan Januari sama Februari, sama bulan Juni sampai Juli. Kalau yang Juni sampai Juli tuh periodenya kayaknya lebih lama, 2 bulan atau 3 bulan gitu, aku nggak tahu soalnya waktu kemarin soalnya liburan. Aku ambil periode Januari sampai Februari. Itu kayak periode utamanya nggak sih? Periode yang pertama. Awalnya tuh aku milih di Dinas Pertanian Kabupaten Klaten, itu kan kayak tingkat 2 gitu kan. Terus sama dosen kayak bukan nggak boleh sih, tapi kayak disaranin, soalnya kayak selama ini belum ada tuh yang magang cuma di tingkat kabupaten gitu. Akhirnya ya udah kita cari-cari lagi, kan disaranin lebih baik di kayak perusahaan gitu kan magang, biar kayak tarafnya yang udah nasional gitu kan, lebih kayak kita dapat ilmu
kita dapat langsung praktiknya gitu. Tapi akhirnya kita tuh kan berkelompok, kita bertiga akhirnya mutusin buat magang di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah di Ungaran itu. Jadi kita selama 1 bulan di sana belajar, kita belajar jadi apa ya namanya, aku soalnya kan ambilnya media, jadi aku ditempatin di kayak PR-nya gitu loh, public relation, kayak ambil media websitenya gitu, kita ngurusin kayak website, Instagram, apalagi ya, kalau YouTube kita kayak bantu-bantuin bikin videonya gitu-gitu. Oh iya, seru juga ya. Lumayan. Bentar, tadi kamu bilang ambil media, berarti di jurusanmu kayak ada peminatan gitu atau gimana? Kan waktu kita disuruh magang itu kita harus kayak mengetahui seluk-beluk dari instansi yang bakalan kita pilih kan. Nah, di instansi-instansi itu kan ada kayak bidang-bidangnya masing-masing kan, ada PR, ada kayak apa lagi ya, kayak umumnya gitu kan, ada bidang umum, ada kayak apa sih itu, personalia gitu kan. Pokoknya gitu-gitu kita tuh harus kayak tahu kan apa yang bakalan kita masukin bidangnya. Nah, aku tuh laporannya pengennya bahas medianya, jadi aku ambil di media itu. Nah, kebetulan di Dinas Ketahanan Pangan itu PR-nya masuk di bidang umum gitu. Jadi tiap orang tuh harus ambil bidang yang beda enggak? Atau boleh sama, tapi yang penting kayak topik khususnya tuh beda gitu. Jadi tuh kita boleh ambil yang sama. Kayak kemarin aku berdua sama temanku ambil media, nggak apa-apa. Cuma nanti kalau pas bikin kayak laporannya itu topiknya tetap beda. Nah, jadi tuh kita nggak harus kan misal kita satu kelompok tuh maksimal berlima, nggak harus beda-beda. Boleh tuh satu kelompok masuk di satu bidang, karena teman-temanku yang lain pun banyak kayak gitu kok yang satu bidang, tapi mereka kan di bidang itu kan banyak kan kayak cabang-cabangnya yang bisa dipelajarin. Terus ya udah, jadi nggak apa-apa, kayak kita ambil masalahnya aja yang beda di bidang itu. Jadi lebih banyak yang ke perusahaan apa yang ke dinas-dinas gitu? Kalau kemarin angkatanku paling banyak magangnya di instansi, soalnya kan kemarin kayak dosen yang koordinator magangnya itu dia ngadain kayak kerjasama, kayak dia punya relasi gitu sama Kementan sama Sinarmas gitu kan. Nah, tapi kalau magang di Sinarmas itu kan harus 3 bulan, jadi harus periode Juni sampai Agustus. Jadi karena nggak ada yang bukan nggak ada yang ngambil sih, kayak banyak yang ngambil periode Januari sampai Februari, akhirnya banyaknya ngambil magang di Kementan. Nah, di Kementan itu pun kita nggak di satu kantor gitu kan. Kementan itu ada banyak, ini kan banyak apa sih bawahannya gitu. Aku nggak tahu namanya, maunya kayak bidangnya gitu, banyak. Kantornya pun banyak kan, jadi nggak semua tuh di satu itu. Ada yang masuk kayak di komunikasinya itu masuk di TV Tani gitu, terus ada yang masuk di kayak horti, bidang horti dia masuk di hortinya itu gitu. Jadi beda-beda, nggak di satu tempat. Tapi boleh nggak satu tempat berapa kelompok kayak gitu? Kayaknya itu tergantung kebijakan instansi masing-masing. Mau nerima berapa orang gitu? Menerimanya berapa orang? Tapi kebanyakan sih selama ini maksimal kayaknya 2, karena 2 itu kan udah kayak 10 anak gitu kan. Harus magang ada ujiannya enggak? Kayak sidang ya? Iya, ujian magang. Iya, nggak ada lanjutannya. Jadi tuh ya kita tuh dikasih waktu kayak berapa bulan ya pas itu. Oh, harusnya kalau nggak ada pandemi nih harusnya maksimal tuh 2 bulan biar kita nilainya bisa maksimal gitu. Tapi karena gara-gara ada pandemi ini kan harus kita nggak tatap muka gitu kan. Ujian juga kemarin diadain secara daring, jadi tuh kita dikasih keringanan karena ngurus administrasinya itu kan susah banget kan. Kayak harus secara antri juga kan karena daring. Jadi kita dikasih keringanan waktu buat 3 bulan, kita boleh ujian laporan sekaligus ujian. Buat ujian tuh 3 bulan itu boleh maksimal nilainya. Kalau udah lebih dari itu tuh nggak bisa dapat A kita. Jadi kalau kemarin tuh ujian secara daring gimana ya, banyak enaknya sih, kayak kita lebih suka daring. kayak kita nggak ketemu langsung sama dosen, jadi kita kayak
deg-degan tetap ada ya, tapi kayak sedeg-degan kalau tatap muka langsung. Terus apalagi ya enaknya, jadi tuh kita oh ini enaknya lagi tuh kalau kita mau konsultasi laporan, kalau kita nggak daring kan pasti kita harus nunggu dosen kan, itu jenuh banget pasti nungguin dosen di kampus. Kalau daring tuh kita cuma gampang kirim lewat email, kita tinggal nunggu revisi dosen, enak banget sih itu daring. Terima kasih Terima kasih. Nanti dia masukin. Iya. Ini udah mulai ya.